Selanjutnya, para hadirin sekalian, kita akan menuju pada narasumber ketiga nih, yakni Bapak Sony, yang mana beliau akan berfokus pada beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah potensi PT Perseorangan sebagai media aktivitas ekspor dan kontribusi pendapatan negara. Yang kedua, beliau akan mendiskusikan nih mengenai tadi sudah disebutkan ya sebelumnya ada anggapan ketidaksempurnaan PT Perseorangan karena hanya memiliki organ pemegang saham dan direksi tapi tanpa komisaris. Nanti hal ini juga akan dibandingkan dengan PT di negara lain nih teman-teman. Wah, semakin menarik dan semakin memanas ya diskusi kita pada hari ini. Oleh karena itu, kepada Bapak Sony dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Bikri atas apa MC yang sangat luar biasa. Dan juga selamat sore dan salam hormat buat Bapak Andi Taleting atas waktunya Pak. Kebetulan saya juga dulu direktur dari BLC ini Pak. Jadi alumni tapi 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu Pak. Cuman sekarang saya jadi pembicara di tempat saya inilah saya sampaikan Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk komunitas hukum bisnis kita ini, dan juga kepada apa junior saya lah saya bilangnya, Direktur BLC sekarang Daniel, atas apa semangat yang luar biasa dan planningnya lah. Saya benar-benar salut sampai bisa menghadirkan Pak Andi itu. Saya pikir itu apa ya, mendekatkan anak UGM ke dunia praktisi lah ya. Dan juga sebenarnya eh, di AHU itu banyak juga anak-anak UGM setahu saya. Jadi jadi nanti juga kalau berkarir ini ketemu Pak Andi juga adik-adik yang di sini udah kenal duluan gitu kan. Ya, kemudian ada Ketua Kagama Hukum Bisnis senior saya yang sangat luar biasa, Mas Dr. Reza Jaki. Terima kasih Mas atas undangannya, dan juga buat rekan-rekan pembicara. Ini juga sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, Bang Adrian dan Mas Papen nanti. Dan juga buat Bapak Ibu dan adik peserta, saya perhatikan tadi pesertanya cukup antusias, ada 111 semua. Dan saya perhatiin tadi tidak cuma anak kuliah, bahkan saya cek juga tadi pertanyaannya ada beberapa yang harusnya notaris ini sepertinya, karena pernah pertanyaannya itu sangat detail, bahkan berapa huruf kata gitu kayak sepertinya ini notaris saya perhatiin, dan dosen juga banyak saya perhatiin. Terima kasih. Semoga nanti seminar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Andi, saya sebenarnya makin lebih mudah lagi nih Pak ya, Bapak Ibu, karena udah disampaikan semua dari Bang Adrian, dan kemudian sangat detail lagi bahkan tadi oleh Pak Andi dengan sistem di AHU-nya, karena ini tidak bisa terjadi, nggak bisa didaftarkan kalau tidak bisa di AHU gitu. Jadi kita dapat langsung dari sumbernya. Nah, ini pada kesempatan ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ininya. Nah, ini di sini sekilas saja Bapak Ibu, ini kita kantornya di Menara Raja Wali. Kita ada 3 partner, kebetulan juga lulusan UGM semua. Kemudian kita prakteknya sebenarnya juga di korporasi, kita terdaftar di OJK juga. Kita juga ada izin dari Pak Andi juga karena kita kurator. Nah, ini kita Bapak Ibu full service, kecuali memang kita tidak menangani perceraian Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke materinya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini saya bagi eh, ke dalam 4 topik. Yang pertama PT Perseorangan, kemudian sesuai dengan topiknya, sektor yang diberikan saya masuk ke medium ekspor, kemudian PT Perseorangan itu sempurna atau tidak, kemudian ada perbandingan PT Perseorangan di Indonesia dan negara lain. Nah, ini yang pertama ini tadi udah diterangkan sangat-sangat detail oleh pembicara sebelumnya. Ini sama persis saya perhatiin tadi ya. Yang
paling mungkin tadi yang saya apa saya lihat yang selain yang disampaikan pembicara tadi, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau di praktek kenapa sih ini itu juga PT biasa kan bisa modalnya di bawah 5 miliar juga gitu ya Bapak Ibu ya. Apa maksudnya bisa kecil juga sebenarnya modal dasarnya dan kemudian nah, kenapa PT Perseorangan ini nah di praktek itu sebenarnya kenapa ini sangat-sangat apa menurut saya material Bapak Ibu. Biasanya yang kesulitan itu adalah dalam pendirian PT itu dua orang. Nah, dua orang ini kadang-kadang dalam membentuk bisnis itu beda persepsi. Ibaratnya dari teman-teman belum tentu cocok nih sama temannya nih dalam mendirikan bisnis. Nah, dengan peraturan PT yang sebelumnya tidak ada PT perseorangan ini harus nyari orang lain ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada orang lain biasanya dicari mungkin keluarga. Tapi kadang-kadang kalau udah bisnis berjalan bagus, ternyata keluarga yang diajak bisnis tadi hanya quote kok dititip saham, ternyata pas bisnisnya bagus malah nuntut, malah jadi perkara, jadi sengketa ya Bapak Ibu. Inilah sebenarnya ultimate-nya menurut saya di praktek. Kenapa ini sangat-sangat ini. Ibaratnya Bapak Ibu punya satu ide bisnis, langsung bisa eksekusi gitu Bapak Ibu. Dengan tadi ini menjadi badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dari individu dan juga tadi pembicara sebelumnya udah sampaikan ya bahwa kalau udah bentuknya PT itu eh, dari sektor keuangan juga seperti pembiayaan UMKM ya dari Himbara tadi bank-bank BUMN lah dia mereka cukup apa cukup cukup friendly lah kalau udah dilihat dalam PT sama juga ketika dalam pengurusan bank gitu biasanya apa rekening banknya akan jauh lebih mudah dan lebih pede lah bahasanya. Nah, itu menurut saya nih eh, yang sangat-sangat inilah, sangat-sangat material lah. Kenapa perorangan ini penting? Karena mencari teman bisnis yang punya visi yang sama, juga cara berpikir yang sama, gitu Bapak Ibu. Juga idenya juga apa? Karena sangat banyak ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di praktik itu bisnis itu dari awal susah terbentuk karena dari awal pun udah ada perbedaan prinsip antara foundernya. Makanya dengan terobosan undang-undang ini saya perhatiin sangat membantu bertumbuhnya UMKM lah. Kayak tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, banyak success story yang sudah terjadi dan juga semacam Starlink juga disampaikan itu ya Bapak Ibu. Kalau saya memang beberapa saya teman-teman saya lah yang buka usaha kecil-kecilan ya Bapak Ibu ya. Biasanya saya juga arahkan ke perorangan ini. Apalagi mereka kalau tidak ada partner bisnis yang belum cocok lah pemikirannya. Jadi eh, ini saya buat nih biasanya di kantor kita bina juga mereka dengan juga apa dengan juga semua termasuk seperti tadi yang udah disampaikan benefit seperti pajaknya ya seperti dia juga nanti udah bisa didaftarkan haki atas nama perseroannya gitu Bapak Ibu karena itu sangat penting karena ada beberapa faktor nih apa yang harus kalau perusahaannya udah kecil tapi potensinya bisa gede kalau nggak diprotek dari bidang hakinya dari bidang pajaknya bisa menjadi masalah gitu masalah ke depan yang cukup rumit lah buat foundernya atau pemiliknya. Nah, kalau slide saya terkait ini tidak jauh beda, kayak perhatian tadi hampir sama ya Bapak Ibu. Kita sih tidak janjian, cuma memang karena bahasannya memang itu, jadi isinya juga sama Bapak Ibu. Paling ini bentuknya aja saya buat bentuk tabel, tadi Bang Adrian buat bentuknya kata ya, tapi isinya sebenarnya sama Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengulang-ulangi lagi ini. Terus kemudian saya masuk ke Tor saya, ini di medium ekspor gitu ya. Nah ini khusus nih untuk medium ekspor dari segi pengertian medium ekspor ini sendiri sarana atau bentuk badan usaha yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor barang atau jasa ke luar negeri, medium ekspor atau eksportir dapat berupa orang perorangan atau lembaga atau badan usaha baik bentuk badan hukum maupun badan
dan maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor pasal 1 Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Nah, medium ekspor ini bisa diwadahi melalui perorangan, badan usaha bukan berbentuk badan hukum, UMKM dan UMKM, CV, firma, usaha mikro, kecil, menengah, dan badan usaha berbentuk badan hukum. Nah, kalau kita hubungkan tadi ini kan syarat dari medium ekspor. Sementara tadi itu kategori dari ini sendiri, ya, kategori perorangan ini udah jelas dia masih kategori usaha mikro kecil. Ini bisa kita lihat dari permodalannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, dari permodalannya udah bisa kita lihat. Nah, ini usaha mikro kecil. Nah, ini masuk. Selama dia masuk ke sini, otomatis dia sudah memenuhi untuk medium ekspor ya Bapak Ibu. Kemudian dari dasar hukumnya kita ambil dari tadi yang udah saya sampaikan pertama itu terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan mengatur mengenai ketentuan ekspor dan impor termasuk persyaratan bagi eksportir. Kemudian PP Nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur ekspor barang dan jasa. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2001 yang mengatur mengenai tata cara registrasi eksportir dan dokumen ekspor. Nah, ini kemudian, ini juga tadi untuk medium ekspor itu ya Bapak Ibu. Nah, kita persyaratan berusahanya, izin berusaha dalam ekspor, memiliki NIB, perizinan usaha di bidang ekspor berupa eksportir terbatas dan persetujuan ekspor. Kemudian NPWP-nya, ini nomor 3 harusnya ya, ada NPWP-nya, otomatis kan tadi udah ada tuh, pas kita udah daftarkan, eh, PT perorangan ini, dia akan muncul NPWP-nya juga. Kemudian untuk KBLI-nya juga ini kita buat nih contoh-contoh KBLI yang bisa kita masukkan nih ke dalam apa PT perorangan ini. Kalau dia mau medium ekspor, ini contoh aja yang bisa kita lihat. Sebenarnya masih bisa yang lain tergantung nanti eh, soal bisnisnya seperti apa. Kalau selama dia masih ada kaitannya dengan ekspor impor, harusnya masih masuk ke medium ekspor ini. Ya, KBLI 46900 perdagangan besar mengenai macam barang, kemudian perdagangan besar produk pertanian, perdagangan besar konsumsi lainnya, perdagangan besar lainnya yang tidak diklasifikasikan. Nah, ini contoh-contoh KBLI yang bisa kita apa kita pilih untuk dibuat di PT perorangan tersebut. Nah, kemudian untuk jadi medium ekspor itu sendiri yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor melalui sistem nasional single window yang diteruskan kepada sistem Inatrade. Nah, ini memang ada sistem di Kemendak, Bapak Ibu. Uh, yang jujur nih, akhir-akhir ini saya kalau diskusi dari pelaku usaha, eh, kadang tuh suka berubah, apalagi apa, ada beberapa perubahan lah, terkait dari Permendak ini. Nah, ini kadang-kadang yang membuat mereka tuh kepastian terkait bisnisnya. Kalau teman-teman yang beraktivitas di ekspor impor ini, kadang mereka ini sangat sensitif lah dengan Permendak ini. Kemudian larangan dan pembatasan ekspor ini juga, jadi nggak semua hal bisa dilakukan ekspor impor untuk perorangan ini. Sebenarnya bukan cuma perorangan, tapi untuk semualah pelaku. Nih, barang yang dilarang ekspor terkait perlindungan kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan keamanan nasional, kepentingan umum termasuk sosial, budaya, moral masyarakat. Kemudian termasuk tumbuhan alam, satwa liar yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, kemudian teknisnya, nah ini Bapak Ibu, terdapat kriteria barang tertentu yang dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis meliputi barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, barang dengan kriteria atas spesifikasi tertentu yang dipastikan kesesuaiannya, barang yang merupakan produk tidak terbarukan. Terhadap barang tersebut, eksportir diwajibkan mendapatkan laporan surveyor yang akan digunakan dalam
sebagai dokumen pelengkap pabean dalam melakukan ekspor. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, dari peraturan inilah yang mereka cukup sensitif kalau ada perubahan-perubahan di ini, karena dari pabean juga akan melakukan kadang tuh double verifikasi atau triple verifikasi yang terkait aktivitas impornya, ekspor impornya. Nah, kemudian ini juga tadi sudah disampaikan ya, untuk ini insentif sebagai medium ekspor, pajak penghasilannya 0,5 dengan tidak melebihi dari 4,8 miliar ini per 1 tahun fiskal. Nah, ini kemudian jika perumahan melebihi ini per tahun maka tidak dikenakan PPN. Tidak melebihi ini ya, karena ini kan Bapak Ibu ya, kalau dia ngehit 4,8 miliar ini kan nanti bisa dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak, otomatis dia harus diwajibkan untuk mengikuti PPN. Nah, selama dia belum mengehit 4,8 ini, otomatis dia tidak diwajibkan untuk ngutip PPN dari customernya. Nah, ini juga insentif non fiskal lainnya, non fiskal untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, pelaku usaha harus memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan ini OSS, sehingga dengan OSS tersebut mempermudah PT Perurangan dalam melaksanakan kegiatan ekspornya. Nah, ini juga kemudahan-kemudahan lainnya, adanya dukungan langsung dari lembaga LPI yang turut serta dalam ini dapat menerima devisa hasil ekspor atau atas transaksi ekspor debitur LPI dan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. Ini sebenarnya insentif yang diberikan dengan harapan negara juga mendapatkan devisa yang lebih dari aktivitas medium ekspor ini. Kemudian beralih ke topik selanjutnya, PT Perorangan sempurna atau tidak. Nah, ini kita buat ya Bapak Ibu. Nah, kita refleksikan dengan PT konvensional ini, kita bisa paling cepat itu mengcompare dia dengan PT konvensional aja ya Bapak Ibu. Di sini eh, kalau PT biasa kan yang paling tinggi adalah RUPS-nya. Ya, untuk menentukan apapun biasanya kan kita bisa lakukan di RUPS. Sementara kalau PT Perorangan ini karena dia Bapak Ibu ada kok. Nah, kalau PT Perorangan ini ya Bapak Ibu, pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham. Jadi dia sendiri yang dialah maksudnya tanpa perlu RUPS tadi lah. Nah, memang check and balancesnya yang kemudian ini fungsi pengawasan dan check and balances ini yang kemudian menjadi eh, untuk compare dengan PT konvensional itu menjadi agak sulit lah Bapak Ibu ya, maksudnya tidak seimbang lah, karena kalau PT biasa ada dewan komisaris ya untuk melakukan pengawasan sebagai perpanjangan tangan dari pemegang saham. Nah, sementara PT Perurangan tadi itu dia pendiri, dia pemegang saham sekaligus direkturnya. Jadi hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Kemudian RUPS tadi yang kita sampaikan, organ tertingginya kalau kita dulu belajar Undang-Undang PT ya, yang disampaikan adalah RUPS adalah hal yang paling tinggi. Nah, ini dia bisa sebenarnya dilakukan RUPS, tapi dia mengambil keputusan sendiri, jadi sendiri tetap RUPS-nya ada, tapi dia sendiri tanpa adanya proses-proses yang melibatkan komisaris, pemegang saham lain seperti itu. Karena memang naturalnya PT perorangan. Nah, kemudian ini tadi sebagai kesimpulan dari apa antara PT perorangan dibandingkan konvensional itu. Nah, ini check and balances ini ketidakadilan Dewan Komisaris dalam dan RUPS dalam PT perorangan menyebabkan absennya mekanisme check and balances serta pengawasan yang efektif sehingga seluruh keputusan strategis sebenarnya berada di tangan pendiri tanpa adanya kontrol atau mekanisme evaluasi sebagaimana diatur dalam PT konvensional, sehingga ya bisa disebut tidak sempurna. Nah, kan tetapi ya karena naturalnya adalah PT Perorangan ini masih kecil ya dari segi size-nya, PT Perorangan sejatinya dibentuk sebagai badan hukum untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perorangan untuk mendirikan persoalan terbatas sesuai dengan tanggung jawab terbatas guna mendorong pertumbuhan usaha mikro dan
kecil sesuai dengan prinsip simplifikasi administrasi. Jadi, eh, nah ini juga tadi udah disampaikan oleh Pak Andi tadi agak detail ya. Kalau perusahaannya masih kecil itu kan masih bisa dihandle lah bahasanya. Dan juga makin bagus company-nya, makin bagus ya kalau numbernya masih ukuran mikro dan kecil, ya kemudian kan ibaratnya ya kalau sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dia masih kecil ya kompetitor dia itu tuh masih yang kecil juga biasanya Bapak Ibu ya. Jadi terkait PT-nya juga untuk dipraktek lah untuk kompetitornya belum segitunya untuk melihat dia. Tapi ketika PT itu makin besar, juga yang dipertaruhkan makin besar ya, memang butuh ini. Apalagi tadi dengan udah disampaikan juga kemungkinan bisa diinjek dana oleh investor ya Bapak Ibu. Karena kalau PT perorangan ini, kalau dia tetap di PT perorangan, kalau ibaratnya kita tawarkan gitu ya Bapak Ibu ya, ke private lah, private investment juga kurang menarik gitu. Apalagi sampai sekarang ya Bapak Ibu, untuk IPO juga tidak bisa kalau PT perorangan ini sepemahaman saya. Jadi OJK juga belum memberikan fasilitas untuk dijadikannya karena dari segi kapital juga dia tidak memenuhi, corporate governance-nya juga memenuhi. Nah, kalau memang foundernya nanti di kemudian setelah PT-nya udah gede dari kecil ini, dia harus nyari memang untuk partner bisnis ya, pemegang saham lain, juga tadi harus memenuhi RUP seperti pada PT konvensional dan nanti bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia gitu Bapak Ibu. Nah, di praktek juga memang kalau kita tawarkan ke investor kalau PT perorangan ini memang cukup sulit lah di ini ya mungkin ya kalau saya perhatiin sih di beberapa di klien juga cukup sulit lah, sangat sulit untuk ibaratnya kita tawarkan untuk diinvest. Cuma memang kalau bicara terkait pembiayaan, sekarang Himbara itu ya bank-bank BUMN itu juga memberikan fasilitas buat UMKM. Jadi sampai ngehit angka 1 miliar ya maksimal kalau terakhir saya tahu itu 1 miliar dia mengharuskan ada bentuk badan hukumnya aja tidak masalah dia PT perorangan atau PT konvensional ya selama dia UMKM apa usaha mikro dan kecil bisa dapat pembiayaan yang cukup dari Himbara lah sampai 1 miliar. Nah itu juga dengan bunga yang relatif kecil lah sebenarnya. Ya, yang penting menunjukkan adanya ada PT perorangannya, ada badan usaha berbentuk badan hukumnya seperti itu. Nah, kemudian ini topik saya yang terakhir ini sebenarnya saya buat sederhana aja kita melakukan riset karena kebetulan saya prakteknya di Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, ini saya buat dengan negara lain. Kita kemarin sempat riset lah untuk Belanda ya. Untuk gambaran umumnya kalau dari perbandingan perusahaan berbentuk badan hukum di Indonesia itu berbentuk badan hukum eh, kalau di Belanda itu sendiri tidak bu- bukan merupakan berbentuk badan hukum. Nah, dari dasar hukumnya kita lihat dari sini ya Bapak Ibu ya. Ada aturan Indonesianya sampai permukamnya, terus juga kalau di sini aturan Belandanya. Nah, bentuk perusahaannya sole property di Indonesia berbentuk perusahaan PT. Sole property di Belanda berbentuk perusahaan perorangan yang entitas perusahaan dengan pemilik tidak terpisah. Jadi belum ada pemisahan kekayaannya. Nah, kemudian kelebihannya antara Indonesia dan Belanda pendaftaran yang mudah tadi sudah disampaikan Pak Andi secara detail berbadan hukum dengan prinsip tanggung jawab terbatas tanpa memerlukan ratifikasi pihak lainnya pajak yang rendah. Kalau di Belanda sendiri pendaftaran yang mudah dan berbiaya rendah juga tanpa perlu memiliki modal dasar pajak yang rendah dan fleksibel tidak memiliki batas waktu. Kekurangan memiliki jangka waktu ya memiliki modal dasar dengan kriteria UMKM. Nah, nanti kalau ini udah kehit tadi disampaikan Bang Andrian secara detail, dia otomatis tidak bisa UMKM kalau omsetnya udah di atas yang disampaikan tadi. Nah, kalau di sana di Belanda, nah bentuknya bukan badan hukum, tanggung jawab yang tidak terbatas, modal terbatas serta kurang mampu untuk mengakses pendanaan perbankan secara luas. Nah, ini kita
Ya kalau dilihat berarti ya Bapak Ibu secara general dukungan pemerintah untuk UMKM ini cukup apa ya, cukup bagus lah ya, karena tadi kita sampaikan di awal ya Bapak Ibu, karena membuka PT itu ya yang paling susah itu nyari partner bisnis lah kalau PT konvensional. Karena ya kalaupun kita nitikkan ke teman gitu, sahamnya nanti ternyata gede, ya namanya dia tercatat, ya dia punya hak gitu Bapak Ibu. Itu padahal dia tidak pernah ikut dalam bisnis atau tidak pernah terlibat ya. Itu yang membuat salah satu kendala selama inilah dalam pembentukan PT untuk UMKM. Makanya selama ini banyak bentuknya CV ya seperti itu. Nah, kalau dari kesimpulan perbandingan PT Perseroan antara Indonesia dan Belanda, perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan utama dalam bentuk dan perlindungan hukum bagi sole proprietorship di Indonesia. SP berbentuk PT Perseorangan yang memiliki badan hukum dan tanggung jawab terbatas, tetapi memiliki terbatas waktu dan modal dasar. Sementara itu, SP di Belanda adalah perusahaan perorangan tanpa badan hukum, lebih fleksibel tanpa modal dasar, tetapi pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban. Kesimpulan, Indonesia menawarkan perlindungan yang lebih kuat, sementara Belanda memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Eh, Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bikri. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Sony atas pemaparannya yang tadi insightful banget. Apalagi tadi kita juga dibandingkan ya teman-teman sama PT perseorangan di Belanda. Yang ternyata Belanda ini memiliki keunggulan di bidang fleksibilitas. Tapi ternyata dari pemisahan hartanya belum ada ya Bapak Sony ya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Sony atas pemaparannya sangat insightful. Nah,